Indonesia memperkuat posisinya di Natuna Utara. Indonesia harus memperkuat matra laut dan udara, untuk mengamankan Natuna Utara. Kedua unsur ini wajib ada di Natuna Utara, agar Indonesia bisa menghalau China yang mau menerobos wilayah itu. Untuk memperkuat posisinya, Indonesia membeli beragam kapal perang. Dari dalam negeri misalnya, Indonesia memperbanyak produksi kapal cepat rudal, atau KCR. KCR ini bisa digunakan dalam serangan sekali pukul ke lawan. Ko Swee Lean Collin, dari Institute of Defense and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura menjelaskan, malah Indonesia harusnya mengandalkan KCR. Asli buatan dalam negeri, harga murah dan operasional terjangkau, jadi solusi praktis Indonesia bila harus mengamankan Natuna Utara. Daripada Indonesia harus membuat kapal perang ukuran besar. Konfigurasi high and low, berlaku untuk Combat Strike Group, di mana 10 hingga 12 kapal selam, dan 56 fregat dan korvet akan tampak ambisius. Pendekatan ini, memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia, yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat, seri KCR 40 dan 60 meter, untuk TNI AL, serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR 40 dan 60 series, telah menjadi salah satu area utama, yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstra 1, dengan hingga 18 unit, semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011, ungkap The Diplomat, tanggal 18 Agustus tahun 2015. Namun tetap saja kapal perang sekelas fregat dan destroyer dibutuhkan oleh Indonesia. Keadaan akhir kalibrasi ulang ini mungkin berupa armada fregat dan korvet yang lebih kecil, yang berfungsi sebagai pemimpin armada dan simpul komando dan kontrol utama, untuk satuan tugas serangan tempur pada saat perang, jelasnya. Selain itu, Indonesia juga membuat kapal selam. Indonesia berencana menempatkan kapal selam di Natuna untuk merespon ancaman dari China. Felix Kacang, dari Uniformed Services University of the Health Sciences, memprediksi Indonesia akan menempatkan 3 kapal selam di Natuna. Kemudian pada tahun 2021, setelah persiapan yang panjang, Jakarta membangun pangkalan baru di Pulau Natuna, untuk 3 kapal selam serang diesel listrik yang direncanakannya, bebernya dikutip dari FPRI.org, tanggal 14 April tahun 2022. Tapi Indonesia enggan melanjutkan proyek Changbogo Class bersama Korsel. Changbogo dinilai tak mumpuni untuk operasional satuan kapal selam Indonesia. Maka Indonesia akan membuat kapal selam baru, yakni Scorpion dengan Prancis. Kami menyambut baik pernyataan Menhan RI, untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam, antara PT PAL dan Naval Group. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut, dan berharap dapat bekerja sama dalam program kapal selam, untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PAL. Tutur Pierre-Éric Pommelet, CEO Naval Group Prancis. Asia Times, pada tanggal 10 Maret tahun 2022 melaporkan, jika AL Indonesia mengumumkan akan membuat kapal selam baru yakni Scorpion. Angkatan Laut Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi kapal selam kelas Scorpion Prancis, meresmikan kesepakatan yang diharapkan untuk membuang Korea Selatan sebagai mitra teknologi kapal selam utama Jakarta, tulis Asia Times. Korsel yang proyek Changbogo-nya tak diteruskan Indonesia menyesalkan hal ini. Membeli 2 kapal selam Prancis. Proyek kapal selam kedua Korea dan Indonesia adalah awan gelap. Di sisi lain, untuk proyek kapal selam Korea Indonesia kedua, tidak ada uang muka. Jika Indonesia benar-benar membeli kapal selam Prancis, itu akan merugikan Korea, tulis Daily Indonesia, dalam artikelnya terbitan tanggal 11 Februari tahun 2022. Bila masih kurang, moderndiplomacy.eu, pada tanggal 12 Juni tahun 2022, menyebut Indonesia bisa bekerja sama dengan Australia. Australia seperti diketahui, berhasil membuat kapal induk helikopter Canberra Class kerjasama dengan Spanyol. Sebab Indonesia dan Australia punya musuh bersama, yakni China, dan diyakini Canberra tak akan keberatan sama sekali menggandeng Indonesia. Dalam konteks ini, kerjasama bilateral dianggap lebih menarik,
karena kedua pihak telah mengakui kepentingan bersama, sehingga menopang persepsi bersama, tentang stabilitas regional dan musuh bersama. Indonesia dan Australia telah mencapai fase hubungan strategis yang substantif. Kedua negara perlu menyetujui lebih lanjut, dalam program-program strategis, untuk mengimplementasikan perjanjian secara efektif. Pejabat pemerintah dan konsorsium pertahanan dari kedua negara juga harus dilibatkan, termasuk industri angkatan laut, lapor moderndiplomacy.eu. Untuk itulah Indonesia bisa mendapat LHD Canberra Class, dan Australia bisa memiliki ilmu pembuatan kapal selam Nagapasa Class. Kedua negara dapat memperoleh manfaat dari Perjanjian Transfer of Technology, atau TOT. Sebelumnya, kedua negara telah mengalami TOT dari mitra asing yang berbeda. Kapal selam kelas Nagapasa Indonesia, misalnya, dibangun di bawah TOT dari Korea Selatan, sementara Australia bermitra dengan Spanyol, untuk membuat landing helikopter dock kelas Canberra. Di bawah kemitraan industri angkatan laut, kedua negara dapat mengakui transfer teknologi, yang akan mendukung kemandirian masa depan industri pembuatan kapal kedua negara, jelasnya. Indonesia tentu akan mendapat manfaat luar biasa, bila punya kerja sama kapal induk helikopter dengan Australia demi memperkuat Natuna Utara.